sudahilah mengartikan mimpi Pak SBY ini, sebab nanti jangan-jangan mimpi ini kita artikan kesana kemari, padahal yang namanya mimpi datangnya ketika orang tidur. Bayangkan kalau mimpi orang yang sedang tidur yang kita artikan ke dunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BM, di tahun-tahun politik sekarang ini kelihatannya kalau lama juga pencoblosan di TPS ini, kita khawatir nih akan muncul bermacam-macam hal, kadang membuat kita bingung, kadang membuat kita tertawa, kadang kelihatannya lucu, kadang kelihatannya serius. Ini bayangkan, ribut sekarang negeri ini karena mimpi. Kan ada-ada saja kok mimpi diributkan. Biasanya orang tidur sulitnya tidak bermimpi. Makanya orang mengatakan mimpi itu permainan tidur. Sekarang karena di tahun-tahun politik, ketika Pak SBY mencuit mimpinya di Twitter, ribut sejagat ini. Semuanya membawakannya ke politik. Pak SBY kan katanya bermimpi datang Pak Presiden Jokowi ke rumahnya, lantas pergi dia, begitu kira-kira kalau kita tidak salah alur mimpinya. Pergi dia bersama Pak Jokowi ke stasiun Gambir, naik kereta dan menjemput Ibu Megawati, langsung lanjut mengantarkan Pak Jokowi ke Solo. Itu alur kasarnya. Selanjutnya Pak SBY langsung ke Pacitan, Jawa Timur. Ibu Megawati langsung ke Blitar. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan alur mimpi ini. Saya mohon maaf. Maklumlah, beliau bermimpi bukan di tempat kita, bukan di dekat kita. Jadi saya mohon maaf kalau saya salah di dalam menyampaikan alur cerita mimpi ini. Namun kalau saya salah menyampaikan alur ceritanya, lihat saja di media sosial sekarang, lihat saja di televisi, itu lihat saja di YouTube, di Instagram, di Twitter, banyak sekali mimpi Pak SBY ini keluarnya. Jadi yang jelas saya ingin sampaikan sekarang bahwa di tahun-tahun politik ini mimpi pun dibawa ke politik, apalagi yang lain. Jadi kalau kita mengartikan mimpi ini macam-macam. Ada yang mengatakan ini mimpi ini kebetulan datangnya kepada SBY satu hari setelah pertemuan AHY dengan Puan Maharani. Ini kemungkinan ini bisa jadi akan bersatu AHY dengan siapa ini, dengan Puan Maharani. Bersatu bukan dalam arti lain, tapi bersatu dalam arti politik, menjadi pasangan dalam politik. Ada juga yang mengartikan ini mimpi Pak SBY ini nih, berarti mengantarkan Pak Jokowi ke Solo dan macam-macam. Tapi sahabat BN, yang perlu kita pahami, dunia politik ini adalah dunia yang bikin kita bingung. Kalau para politisinya berupaya untuk membingungkan rakyat, untuk membingungkan kita. Karena itu tentu rakyat berharap kepada para politisi ini agar mereka ini berpikir jernih,
agar mereka menjadikan politik ini wadah untuk berbuat baik kepada bangsa dan negaranya. Kalau politik ini dijadikan untuk wadah merebut kekuasaan, meraih kekuasaan, waduh, tidak dapat kita bayangkan. Jangankan mimpi lagi ini. Besok ini yang kita takutkan jangan-jangan seperti di era Orde Baru ketika SBSB marak dulu, itu orang gila pun diminta keterangannya. Nomor berapa keluar besok? Kepada orang gila tanya itu. Atau bicara orang gila, ini artinya ini nomor sekian keluar ini. Ke kuburan juga begitu minta keterangan. Jadi bisa-bisa politik ini kalau kita tidak hati-hati membuat kita nanti jadi ngawur berpikirnya. Karena itu sebaiknya regenerasi, pengalian tonggak estafet, pergantian kepemimpinan, itulah gunanya adanya sekali 5 tahun yang disebut tahun politik. Gunanya tahun politik ini, gunanya ada pilpres, ada pemilu legislatif ini, agar para politisi ini menyadari bahwa bangsa dan bahwa negara ini bukan warisan untuk mereka saja, tapi warisan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena itu tentu rakyat berharap kepada para politisi agar para politisi ini yang sudah aturnya turun dari jabatan turun, yang sudah aturnya berhenti dari jabatan berhenti. Itu aja. Generasi muda sedang menunggu. Anda sekarang yang sedang menjabat, kalau sudah aturan berhenti. Jangan sampai menjadi anggota DPR seumur hidup. Jangan sampai menjadi pejabat negara di eksekutif seumur hidup. Makanya kita melihat ketika jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sampai 15 tahun, banyak warga masyarakat yang mengatakan bahwa ini sama dengan menghambat regenerasi. Kan banyak orang lain sarjana hukum yang bisa nanti menjadi hakim. Kalau 15 tahun, apalagi seorang hakim pensiunnya 70 tahun, mana lagi kesempatan yang muda-muda untuk naik? Mana lagi? Karena itu sahabat BN, apa yang menjadi mimpi oleh Pak SBY ini janganlah hendaknya kita perpanjang. Cukuplah kalau mimpi ya mimpi. Mimpi itu permainan tidur. Kalau tidak nanti kita takut kita banyak menjadi ahli nujum nanti. Ahli tahwil mimpi. Dan yang kita takutkan lagi nanti jangan-jangan bertabrakan pendapat atau pengertian mimpi Pak SBY ini antara satu kubu dengan kubu lain. Bahaya nanti ini. Lebih baik saya kira soal mimpi Pak SBY ini cukuplah mimpi beliau saja. Tahuikan saja oleh kita bahwa Pak SBY itu bermimpi, itu merupakan permainan tidur baginya. Itu aja. Kalau tidak nanti kita khawatir, kita cemas, rakyat kita bingung nanti jadinya. Sebab hari puncak dari pesta demokrasi ini, hari H pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 masih cukup lama ini. Jangan sampai nanti rakyat tidak bisa kerja gara-gara memikirkan politik-politik seperti ini. Sudahilah.
mengartikan mimpi Pak SBY ini, sebab nanti jangan-jangan mimpi ini kita artikan kesana kemari, padahal yang namanya mimpi datangnya ketika orang tidur. Bayangkan kalau mimpi orang yang sedang tidur yang kita artikan ke dunia politik, ada yang begini, ada yang begini, yang begini, kan makin kacau jadinya. Kita hadapi pesta demokrasi 5 tahunan ini dengan pikiran yang jernih. Jangan sampai membuat pikiran rakyat, pikiran kita linglung karena berada di tahun politik ini. Ingat bahwa jabatan bukan segalanya, kekuasaan itu bukan segalanya. Tidak ada jabatan yang abadi, tidak ada kekuasaan yang abadi. Makanya dikatakan yang abadi itu perubahan. Kalau di dunia politik kita perubahan itu datangnya 1 kali 5 tahun. Kalau negara dalam kondisi normal. Itu saja, sekali lagi selamat bermimpi bagi Pak SBY dan selamat bermimpi juga bagi tokoh-tokoh kita yang lain. Dan semoga mimpi tidak membuat kita menjadi ahli nujum, ahli dalam mengartikannya, dalam memaknainya dengan versi kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.